Halo sahabat sinema, kembali lagi bersama Inti Sinema. Film yang akan aku bahas di video ini berjudul Kill Boksun yang rilis tahun 2023. Berkisah tentang seorang ibu tunggal bernama Gil Boksun yang memiliki pekerjaan yang tidak biasa untuk menghidupi anaknya. Ia adalah pembunuh bayaran yang memiliki tingkat kesuksesan 100%. Ada banyak konflik dan rahasia dalam hidup Boksun. Kalian pasti penasaran dong gimana aksi Boksun? Sebelum mulai, bantu Mimin yuk dengan subscribe Inti Sinema supaya Mimin makin semangat buat kontennya. Yuk tonton alur ceritanya hingga akhir. Film diawali dengan adanya seorang ahli samurai yang sedang tertidur di tengah jalan. Ia bernama Shinichiro Oda. Ia didatangi oleh seorang pembunuh bayaran wanita bernama Gil Boksun. Ia menunggu Shinichiro dari tadi. Boksun mendapatkan tugas dari bosnya untuk membunuh Oda. Akan tetapi Boksun tidak langsung membunuh Oda. Ia malah mengajaknya berduel. Oda menggunakan pedang samurainya, sedangkan Boksun hanya menggunakan kapak yang sebelumnya ia beli dari toko terdekat. Sayangnya Boksun ternyata kalah. Ia pun berniat mengganti senjata dan Oda mengizinkannya. Tapi dengan liciknya, Boksun malah langsung menembak Oda hingga tewas saat itu juga. Hal itu ia lakukan karena ia sudah memprediksi bahwa ia tidak memiliki kemungkinan menang dari Oda. Setelah tugasnya selesai, Boksun kembali ke kehidupan sehari-harinya. Ia adalah single parent yang mempunyai seorang anak bernama Gil Jeong. Hubungan ibu dan anak ini ternyata tidak dekat. Hal ini dikarenakan Boksun sering pergi bekerja dan jarang berbicara dengan anaknya. Saat membereskan baju anaknya di kamar, ia menemukan bungkus rokok. Ia pun teringat ketika muda, ia dihajar oleh ayahnya saat ia ketahuan merokok. Bahkan ia sampai disuruh memakan rokoknya sendiri. Dikarenakan hal itu, ia tidak ingin memperlakukan anaknya seperti perlakuan ayahnya. Sehingga dengan lucunya, ia menawarkan untuk merokok bersama. Tapi anaknya malah kesal dan bilang tidak akan melakukannya lagi. Keesokannya, Boksun menghadiri acara pertemuan orang tua murid. Di mata orang lain, Boksun hanyalah seorang ibu yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan perencanaan acara. Padahal ia adalah seorang pembunuh bayaran yang selalu berhasil menjalankan misinya. Kematian Oda telah menjadi berita utama. Berita itu pun disaksikan oleh bos Boksun yang bernama Cha Min-kyu dan direktur sekaligus adiknya bernama Cha Min-hee. Min-hee menganggap tindakan Boksun melanggar peraturan karena menggunakan pistol. Berbeda dengan Min-kyu yang senang karena Boksun menyelesaikan misi dengan baik. Malamnya Boksun berkumpul dengan teman-teman yang ternyata adalah pembunuh bayaran juga. Mereka berasal dari perusahaan yang berbeda-beda dengan Boksun. Perusahaan Boksun bekerja termasuk perusahaan top di kalangan para pembunuh bayaran, sehingga mereka semua menghormati Boksun. Dalam perusahaan pembunuh bayaran, terdapat peringkat kelas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Teman Boksun bernama Hisung yang juga satu perusahaan dengan Boksun merasa iri dengan Boksun karena Boksun merupakan kesayangan bos di perusahaannya. Sedangkan ia sendiri dengan kemampuannya yang bagus tidak memperoleh peringkat kelas yang sesuai. Saat Boksun akan pulang dan menuju mobilnya, ia diganggu oleh beberapa pria. Tapi Hisung yang juga ada di sana langsung menghajar mereka semua. Keesokannya, Boksun menuju kantor untuk bertemu Min-kyu. Tapi saat akan naik ke atas, Min-hee mengajak Boksun untuk melihat latihan anak-anak magang perusahaan. Kehadiran Boksun membuat semua anak magang terpukau karena Boksun adalah pembunuh bayaran terbaik. Ada anak magang bernama Kim Yong-ji yang dianggap oleh Min-hee sebagai kandidat terbaik. Min-hee pun meminta Boksun untuk latihan duel dengan Yong-ji. Awalnya Boksun tidak mau, tapi karena diremehkan oleh Min-hee, ia pun menerima tantangan latihan duel itu.
Tentu saja kemampuan Yongji tidak setara dengan Boksun. Kala itu, Boksun bertemu dengan Minkyu. Ia disuruh memilih misi baru dengan peringkat kelas A, yaitu di Rusia atau di Korea Selatan. Boksun sempat menolak karena ia ingin pensiun dan mau memberikan kesempatan untuk generasi yang lebih muda. Tapi Minkyu tetap memilih Boksun, sehingga Boksun harus memilih misi barunya. Ia pun memilih misi di Korea Selatan, sedangkan Minkyu sendiri yang akan mengurus tugas di Rusia. Mereka berdua pun makan siang bersama. Saat makan siang, Boksun bercerita tentang anaknya yang selalu tertutup dengan dirinya dan mengaku bahwa mengurus anak lebih menyusahkan dibandingkan dengan melakukan misinya. Tak lama kemudian, Boksun menerima telepon dari sekolah Jaeyoung. Gurunya memberitahukan Jaeyoung menusuk temannya. Boksun pun ke sekolah Jaeyoung dan bertemu dengan ibu korban yang sangat marah kepadanya. Atas perbuatannya, Jaeyoung diskors selama seminggu dari sekolah. Boksun pun mencoba menanyakan alasan Jaeyoung melakukannya, tapi Jaeyoung tetap tertutup kepadanya. Boksun bertemu dengan Hisung dan menceritakan bahwa ia merasa dirinya gagal sebagai seorang ibu. Ia tidak ingin anaknya menjadi pembunuh sepertinya. Hisung yang sedang membereskan pekerjaannya pun menyemangati Boksun dan mengatakan Boksun adalah ibu yang baik karena selalu memikirkan anaknya daripada pekerjaannya. Di sisi lain, Minkyu sedang rapat bersama para petinggi lain. Mereka mencurigai ada yang melakukan pekerjaan tanpa izin dan ini melanggar aturan mereka. Jika diketahui perusahaan menutup mata terhadap pegawainya yang melanggar aturan ini, maka akan dibunuh. Setelah rapat selesai, Minkyu masih kepikiran dengan Boksun yang mau pensiun. Tapi Minhee menenangkannya karena akan ada regenerasi. Minkyu yang akan berangkat ke Rusia pun menelepon Boksun untuk segera menjalankan misinya. Misi kali ini adalah untuk membunuh target dan membuatnya seperti bunuh diri. Kali ini Boksun akan ditemani Yongji yang menerima misi ini sebagai debutnya sebagai pembunuh bayaran. Tak memerlukan banyak waktu, Boksun telah membuat targetnya yang masih muda pingsan dalam tidurnya. Yongji yang bertugas sebagai eksekutor diberikan arahan oleh Boksun agar targetnya terlihat seperti bundir. Tapi tiba-tiba Boksun berhenti karena mengetahui anak tersebut adalah anak seorang menteri yang sedang terjerat kasus terkait anaknya yang masuk ke sekolah musik dengan cara curang. Boksun membaca surat wasiat yang dibuat oleh perusahaan yang berisi ayahnya tidak bersalah dan ia bundir karena merasa bersalah terhadap ayahnya. Di sini kita bisa lihat, sepertinya ayahnya sendiri yang mengorbankan anaknya demi nama baiknya. Sebagai orang tua, Boksun merasa tidak tega terhadap target tersebut dan memutuskan untuk menggagalkan misinya. Minkyu sudah tiba di Rusia dan menerima telepon dari Boksun yang mengabarkan ia gagal menjalankan misinya karena gas tidurnya kurang dan target kembali bangun. Minkyu merasa Boksun sengaja menggagalkan misinya, tapi Yongji meyakinkan Minkyu bahwa kegagalan itu terjadi seperti yang dikatakan Boksun. Agar terhindar dari hukuman, Boksun pun mau memperpanjang kontraknya dengan syarat tidak ada yang boleh melanjutkan misinya yang gagal. Minkyu pun setuju dengan syarat durasi kontrak ditentukan olehnya sendiri. Minkyu pun menjalani misinya. Selesai dengan urusannya, Minkyu pun meminta Minhee untuk menutup misi Boksun sebagai misi yang gagal. Hal itu membuat Minhee kesal karena hal itu merusak reputasi perusahaan. Sedikit flashback, awal pertemuan Minkyu dengan Boksun adalah saat Minkyu akan membunuh ayah Boksun. Tapi saat itu Boksun pulang lebih awal yang membuat dirinya akan dibunuh. Dikarenakan Boksun tidak ingin dibunuh, ia pun membunuh ayahnya sendiri untuk bertahan hidup. Minkyu pun takjub karenanya dan merekrut Boksun. Minhee telah mendapatkan data orang yang menjalankan misi di luar perintah. Ternyata orang itu adalah Hisung. Minhee pun menghubunginya untuk menjalankan misi gagal Boksun. Setelah menyelesaikannya, Hisung akan dipromosikan ke kelas A. Keesokan harinya, anak menteri telah diberitakan di berita utama melakukan bundir. Di sisi lain, Jaeyoung akhirnya menceritakan alasan ia menusuk temannya. Saat itu ia diganggu oleh temannya yang mempunyai foto Jaeyoung yang sedang bermesraan dengan seorang perempuan. Temannya akan menghapus fotonya dengan syarat harus berpacaran dengannya selama 1 bulan.
Jaeyoung yang tidak terima pun menusuk temannya itu. Tiba-tiba Youngji datang ke rumah Boksun yang membuat Boksun marah. Youngji ternyata telah dipecat karena telah melindungi Boksun. Setelahnya, Boksun pun mengajak Youngji makan bersama di tempat Boksun biasa berkumpul bersama teman-teman pembunuh bayaran lainnya. Tak lama, teman-teman Boksun pun datang. Boksun merasa terkejut karena Hisung secara tiba-tiba dipromosikan ke kelas A. Boksun tahu bahwa Hisung yang telah melanjutkan misinya yang gagal. Ia pun merasa dibohongi oleh Min-kyu. Di sisi lain, Min-kyu telah mendatangi Min-hee dan marah terhadapnya. Min-hee membela diri bahwa yang ia lakukan adalah untuk kebaikan perusahaan. Min-hee pun menelepon Hisung dan memintanya menyalakan speaker. Min-hee menyapa mereka semua dan memberikan kesempatan untuk masuk ke perusahaan sebagai kelas B dengan membunuh Boksun. Mereka pun langsung menyerang Boksun dan berusaha membunuhnya. Youngji agak lain. Dia tidak berusaha membunuh Boksun, tapi malah membantunya mengalahkan teman-temannya. Boksun berhasil mengalahkan semua temannya. Boksun pun memanggil petugas untuk membersihkan tempat itu. Saat akan pulang, Min-kyu menghadang Boksun dan ingin membunuh Boksun karena telah menewaskan para pembunuh bayaran. Tapi Youngji ada di sana dan mengatakan semua itu adalah ulah Min-hee. Min-kyu pun mengingatkan Boksun bahwa yang dia bunuh adalah anak buah dari perusahaan lain. Min-kyu pun menyuruh Boksun pulang dan berjanji akan melindunginya. Sayangnya, Youngji yang tersisa di sana langsung dibunuh oleh Min-kyu karena tidak ingin ada saksi. Di rumah, Jaeyoung menangis karena ia putus dengan teman perempuannya. Hal itu membuat ibunya marah karena selama ini ia tidak mau terbuka kepada ibunya. Kemudian Jaeyoung menceritakan bahwa ia pernah menemukan pistol dan paspor palsu di tas ibunya dan menganggap bahwa pekerjaan sebenarnya ibunya adalah seorang mata-mata. Setelahnya, Min-kyu rapat bersama para bos perusahaan lain. Mereka marah karena Boksun telah membunuh anak buah mereka. Informasi ini didapatkan dari petugas yang sebelumnya membersihkan tempat kejadian tadi. Min-kyu pun bilang bahwa Boksun terpaksa karena ia diserang, tapi mereka semua tidak percaya. Tiba-tiba ada seseorang yang mengeluarkan pisau di hadapan Min-kyu. Hal ini membuat Min-kyu marah dan langsung mengeksekusinya, karena di pertemuan mereka dilarang mengeluarkan senjata. Di sisi lain, Boksun sedang bersama Min-hee untuk memperpanjang kontraknya. Min-hee mengabarkan bahwa Youngji telah dibunuh. Boksun pun marah kepadanya dan langsung mengeksekusinya dengan pulpen. Min-hee pun tak selamat. Boksun lalu memberikan pulpen itu kepada Min-kyu yang artinya dia mengajak Min-kyu untuk duel maut. Malam pun tiba. Min-kyu dan Boksun masing-masing mempersiapkan dirinya untuk duel. Singkat cerita, Boksun datang dan langsung ditembaki oleh Min-kyu. Boksun menghadapinya tanpa rasa takut sedikit pun. Setelahnya mereka pun berbincang sebentar. Sambil berbincang, Boksun memperkirakan cara terbaik melawan Min-kyu, tapi dia tidak menemukannya hingga akhirnya ia tersadar satu-satunya kelemahan Min-kyu adalah dirinya sendiri. Min-kyu tidak akan sanggup mengeksekusi Boksun karena sudah seperti keluarganya sendiri. Benar saja, Boksun dapat mengeksekusi Min-kyu dengan mudah. Ternyata duel itu direkam secara langsung dan sudah dikirimkan ke anaknya. Jaeyoung pun sudah tahu jika Boksun adalah seorang pembunuh. Mengetahui hal itu, Boksun segera pulang dan berharap anaknya tidak mengetahui rahasianya selama ini. Sampai di rumah, Boksun melihat Jaeyoung sudah tertidur, padahal aslinya Jaeyoung sudah tahu rahasia ibunya. Jaeyoung lebih memilih untuk pura-pura tidak tahu. Keesokan harinya, Jaeyoung pergi ke sekolah untuk berpamitan dengan teman perempuannya. Dan film pun selesai. Dari sosok Boksun, kita bisa belajar tentang tanggung jawab, pantang menyerah, dan juga kasih sayang yang tulus. Ia selalu siap menerima konsekuensi dari pekerjaannya, bahkan ia memegang janjinya sendiri untuk tidak melibatkan anaknya dalam pekerjaannya. Selain itu, meskipun ia harus bekerja dan merasa sulit merawat anaknya, ia pantang menyerah dan tetap mengurus anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang. Menurut sahabat sinema, hal apa yang bisa dipelajari dari film ini? Tulis di komen ya. See you guys!